Maumere Nusanipa Itamore Saramaku Lepawoga Sareng dadin Loninga Maumere Nusanipa Itamore Saramaku Lepawoga Sareng dadin Loning amapu Magu ita Mogat lopamo Romoing Moromoing narukele epan Sasarannya kita di Dusun Krado. Oleh sebab itu, mari kita duduk di tempat yang bisa kita duduk. Kita sambil mendengar beberapa acara yang sebenarnya yang nanti dibawakan sebentar. Baik, kita tidak berpanjang kata, kita mulai. Bapak Bupati Sika dan Ibu serta rombongan dari Kabupaten yang saya hormati, Kapolsek Bola dan anggota yang hadir, Pak yang mewakili dan Ramil Bola, Kepala Dusun, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, singkatnya Inama Buewari Ribun Ngasuna Umbokan Saran Via Utabe Mole Megura. Sekali lagi selamat sore. Selamat sore. Ita moga itat bae. Sebenarnya Haganei tidak seperti ini. Tetapi learning point orang learning nih. Learning nih menapa ita moga itat bae? Ia teh learning point ha tebata corona. Bupati Tanei, ingat Kabupaten Sika bukan hanya kita di Kecamatan Bola, tetapi Nimu masih huklaen bahwa ganu paipon dia unha pano alako boru da ai pelosok-pelosok sawe. Tane? Hayata yang ganu nimu gua dan apa saya gua ta urla ke gane mi rasakan pai. Ya? Bopoi wali. Kami menjemput dan menerima dengan segala kekurangan kami, dan itulah kami di Dusun Krado, Desa Ipirini. Di dusun ini jumlah kakaknya ada 177. Kakak miskinnya ada 77, yang duda janda itu sekitar 50-an kakak. Kaitan dengan cegah tangkal virus corona, kami di Kecamatan Bola pun sudah punya tim tanggap darurat COVID-19 Kecamatan Bola. Kami poskonya di Puskesmas, itu tingkat kecamatan, dan untuk masing-masing desa itu punya tim sendiri untuk darurat COVID-19. Dan tadi mungkin sejak dari memasuki wilayah Kecamatan Bola, Bapak Bupati melihat sendiri mengapa sampai dengan masyarakat harus membuat dengan portal. Ada yang kami sedikit berpolemik, minta maaf Bapak Bupati. Mereka mengatakan bahwa tidak ada arahan dari Bupati harus pakai portal. Lalu saya juga jawabnya singkat, ya nanti daripada kita berdiskusi di media sosial, sebaiknya saudara datang sendiri dan bertemu langsung dan dengar langsung mengapa warga mau harus pakai portal. Tidak pernah diarahkan. Tetapi kaitan dengan instruksi dan himbauan dari pemerintah, baik dari pusat sampai dengan di daerah, apa yang sudah dihimbau, apa yang sudah diinstruksikan, kami di tingkat kecamatan kami sudah laksanakan. Bahkan sampai dengan di tingkat RT RW. Tanggal 8 April kemarin
Ini juga akibat dari, saya boleh katakan, kepanikan Amir Tribun. Apalagi dengan hal yang baru. Yang menurut kami kalau musuh yang namanya Overus atau Carolus itu kita bisa tahu. Tapi yang namanya Corona ini kami tidak tahu. Apakah dia sudah terjangkit atau belum. Dusun Kerado ini ami himo nora waten sawe mai lako lalomba ami. Ganutia poi selamat sore ama pube cerita. Apa enggak? Maumere Nusanipa Itamore Saramaku Lepawoga. Ya, pemerintah, saya tidak menyangka kalau jumlah begitu banyak ya Pak Camat, karena ada pembatasan sosial berskala besar. Ya, tetapi cara duduk ini sudah cukup baik, ya, jaraknya paling tidak 1 meter atau 1,5. Karena tadi Bapak Camat bilang kalau Overus bisa lihat, tapi kalau Corona ini tidak bisa lihat, betul. Ya, baik. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Akan selalu bersama-sama dengan masyarakat. Jadi setiap hari pasti Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, yang kami berbagi tugas. Pak Dan Lanal juga, Pak Kejari, semua. Kami bertanggung jawab, harus keliling melihat semua keadaan masyarakat seperti apa. Jadi tadi Pak Camat sedikit singgung soal ya serangan politik. Ya saya pikir sampai dengan saat ini saya tidak anggap itu. Karena Bupati juga baru 1 tahun. Ya, tapi ada orang lain sudah pikir nanti untuk 5 tahun berikut. Saya harus selesaikan dulu yang 5 tahun ini. Jadi ini benar-benar tugas. Ya, jangan Bapak Ibu menilai ini sebagai suatu upaya politik. Mau upaya apa lagi? Kami terlantik bah. Sekarang kami nyari gua beli mie saya. Ya, jadi nah, ini mohon kalau ada cerita-cerita atau ada yang kritikan-kritikan tidak apa-apa. Memang ini negara demokrasi. Ada orang bagian kerja terus, ada yang bagian omong terus. Jadi yang mau omong terus. Kita yang kerja terus. Selesai. Ya, tidak usah sakit hati. Ini nama Bapak Makassar. Jadi virus corona ini mewabah dunia. Bukan saja kita di Kabupaten Sika. Seluruh negeri di dunia. Termasuk Amerika Serikat. Ya, Amerika yang negara hebat. Itu pun ya tidak sedikit masyarakatnya sudah terkena virus ini. Dan banyak yang mati, sudah ribuan orang. Di Eropa sama saja. Ada banyak cara yang mereka lakukan, tetapi ada 2 pendekatan yang terjadi. Yang pertama, mereka melakukan lockdown. Lockdown itu artinya tutup. Ya, negara itu terkunci, tutup. Tidak boleh ada orang masuk dan keluar. Nah, ini hasilnya, itu pencegahan lebih efektif. Tapi resikonya adalah resiko ekonomi. Kalau tertutup, tidak ada perdagangan, tidak ada transaksi, negaranya bisa bangkrut. Bagi negara yang uangnya cukup, nah itu mereka lakukan lockdown. Memang ini lebih bagus. Ya, Indonesia, ini kita melakukan pembatasan sosial. Jadi jaga jarak seperti ini, orang boleh masuk keluar, tapi dalam pengawasan. Nah, cara ini resikonya lebih tinggi. Karena orang bisa kemungkinan tertular. Tapi kita tidak bisa lakukan yang lain. Hanya dengan cara ini. Ya Bapak Ibu, kalau di Belanda, itu mereka biarkan saja normal. Seleksi alam. Kalau yang bertahan hidup, ya tetap hidup. Kalau yang meninggal, ya meninggal. Itu di Belanda. Biarkan saja. Sehingga setiap orang jaga diri. Nah itu di Belanda, tapi mereka negara orang sudah mengerti semua. Ya. Kalau di Kabupaten Sika bahaya. Ya. Lebih banyak orang yang belum mengerti. Kita perlu edukasi, sosialisasi. Kita harus kasih penjelasan terus-menerus.
Jadi di negara kita tidak melakukan lockdown. Ya, aktivitas seperti biasa, tetapi ada pembatasan-pembatasan. Pembatasan sosial dan pembatasan fisik. Ya, sosial itu artinya kita bertemu begini, ini nanti sebentar harus cepat buka. Kemudian pembatasan fisik, misalnya saya bertemu dengan sahabat, dia sudah mengerti. Mungkin Bupati ada virus, atau mungkin juga sahabat ada. Kita anggap bahwa kita semua ini ada virus. Kita berhubungan kontak dengan orang lain, kita hati-hati. Nanti dekat. Ya, jadi itu pembatasan fisik. Ya, jadi ini masuk lewat siapa? Ya, bentuknya juga tidak jelas itu virus. Sampai per hari 2.000 orang. Ya, di Itali 600 orang setiap hari. Orang kubur itu pakai kuburan massal. Jadi isi di kantong, masukin di lubang, sudah tidak pakai berdoa lagi, kubur dulu. Nanti doa setelah COVID selesai. Ya. Tidak ada orang yang datang. Penanganan orang mulai, ya, dia gejala, suspek, ya, sampai dengan dia dirawat. Kalau hidupnya bagaimana, kalau meninggalnya bagaimana. Dan penanganan atau pengobatan. Kedua, kita harus urus lagi masalah besar, yaitu dampak sosial dan ekonomi. Untuk negara ini, Ibu Menteri Keuangan sudah menyampaikan, ya, anggaran-anggaran transfer dari pusat ke daerah itu sudah mulai dipangkas. Kenapa dipangkas? Karena kita melakukan pembatasan sosial, artinya kegiatan aktivitas ekonomi ini berkurang. Kalau aktivitas berkurang, keuangan negara juga berkurang. Penerimaan pajak kita akan kurang. Kalau penerimaan kurang, bagaimana Jakarta bisa transfer ke daerah? Sehingga APBD kita yang sekarang kita sudah tetapkan 1,2 triliun, nanti tahun ini akan berkurang sekitar 800 sampai 900 miliar. Jadi uang pasti kurang. Bukan uang di sini saja, seluruh Indonesia. Bahkan uang Jakarta juga kurang. Ya, ini yang akan kita hadapi situasi sosial dan ekonomi. Kalau Krismon 98, 99, 2000 itu masih gampang karena hanya krisis ekonomi moneter. Kalau ini dua-duanya sudah krisis ekonomi moneter, orangnya sakit lagi. Sudah sakit, tekanan psikis. Orang takut berhubungan dengan orang lain. Jadi ini memang bahaya besar ke depan. Saya bukan menakut-nakuti, tetapi ini sebagai pemimpin harus memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tadi soal penyakit ini, ya sesuai dengan arahan gugus tugas dari nasional, provinsi, sampai kabupaten, kita sudah menyiapkan ya dengan baik. Bapak Presiden menginstruksikan untuk refokus atau pergeseran anggaran. Jadi anggaran yang kita sudah siapkan itu sebesar 47 miliar dikembalikan. Untuk apa? Yang pertama untuk penanganan sakit ini. Jadi posko-posko di desa juga menganggarkan sesuai instruksi dari Menteri Desa. Jadi orang-orang ya yang masuk keluar harus kita pantau. Ya, Bapak Ibu yang ada gejala sakit diperiksa, jangan takut, gratis. Ya, diperiksa gratis. Ya, kita bisa mulai dengan pengambilan darah untuk rapid test. Rapid test itu hanya mau mengetahui, ya, mengetahui apakah virus itu sudah masuk atau belum. Ya, tanda-tandanya begitu misalnya virus masuk hari ini, dia tidak langsung muncul gejala. Nanti setelah 7 hari sampai 8 hari, itu ketika kita ambil rapid test, nah ini bisa diketahui. Kalau hasilnya reaktif, reaktif itu artinya tubuh sudah membentuk ya, antibodi untuk melawan virus. Nah, itu namanya reaktif. Kalau dia reaktif berarti ada musuh, ada virus. Nah, tetapi itu belum tentu corona. Untuk mengetahui persis itu corona, ada lanjutan pemeriksaan. Ya, pengambilan ini lendir
di tenggorokan dan di hidung, cairan. Nah itu nanti diswab, kemudian dimasukkan ke laboratorium, diperiksa. Di situ baru diketahui ada COVID-19 atau tidak. Nah, ini saya percaya karena kejadian KM Lambelu kemarin, begitu paksa harus standar, oke lah standar, kita karantinakan secara terpusat. Hari itu juga Ketua Gugus Nasional, ya, Jenderal Doni Munardo, ya langsung telepon Bupati, hebat. Ya malam itu juga beliau telepon saya, Pak Bupati Sika tetap tenang. Ya nanti besok kirimkan peralatan, langsung 1000 rapid test dikirim. Cepat sekali. Ya besoknya langsung datang. Kita tidak gampang untuk dapat 1000 rapid test. Di provinsi saja standby punya 2000 untuk 22 kabupaten kota. Jika dikasih khusus 1000 rapid test. Jadi mereka yang di SCC dan Rujak itu nanti menjalani rapid test lagi yang kedua pada hari Sabtu. Kalau hari Sabtu negatif semua, ya berarti kita kembalikan ke rumah masing-masing untuk tetap tenang lagi di rumah. Nanti ada pemeriksaan lagi, Pak. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah